Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya sedang berkunjung bersama sahabat saya, Sais. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sais dan ini Faris ya. Iya. Mereka ini anak-anak muda yang senang bertani ya. Betul sekali. Ya, dengan nama bandnya Ijo ID. Nanti saya cantumkan di bawah ya. Ada Instagramnya? Ada. Kalau boleh tahu, Ijo ID ini bisa dijelaskan tentang apa aja? Iya, siap. Ijo ID ini sebetulnya rintisan ya, usaha rintisan atau startup kalau dikenal sekarang. Jadi kita bergerak di bidang pertanian, lebih spesifik lagi di 3 bidang. Pertama, kita peduli akan regenerasi petani muda. Kemudian yang kedua, dapur lestari atau kita ingin memastikan keamanan pangan gitu ya di setiap dapur rumah tangga. Kemudian yang terakhir tentang penelitian yang berhubungan dengan teknologi pertanian. Dan ini kalian ini berdua di sini. Sebetulnya ada tim inti, ada 3 orang. Kebetulan yang satunya lagi orang Cirebon dan biasanya lewat daring aja gitu. Karena memang garapannya tugasnya sebagai media informasi. Sekarang ini kalian sedang garap proyek apa? Nah, salah satu garapan kita di bidang hidroponik, kita kerjasama dengan Teknopark. Berhubung memang hidroponik di sini ada yang belum dimanfaatkan dengan maksimal, jadi saya coba untuk hubungi orang yang bertanggung jawab di sini dan kita alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa menggarap hidroponik di sini. Nanti mungkin kita bisa lihat itu. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam greenhouse-nya ya, teman-teman bisa dilihat. Nanti teman saya akan menjelaskan ada apa aja di sini ya. Oke, langsung aja. Gimana, Sais? Ini adalah greenhouse, salah satu greenhouse di Teknopark yang spesifiknya kita budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah atau istilah kerennya hidroponik yang biasa dikenal di YouTube dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya hidroponik ini ada berbagai sistem ya. Jadi ada yang rakit apung, kemudian ada yang Dutch bucket, ada yang NFT. Nanti kita akan lebih spesifik mungkin bahas yang salah satunya aja. Ya boleh. Sekarang kita mau bahas apa ini di sini khususnya? Nah di sini kita akan bahas soal salah satu sistem yakni rakit apung. Kita bahas dari awal penyemaian, pembuatan nutrisi sampai tahap-tahap semuanya kita bahas. Oke teman-teman, tadi kita bahas instalasi apa yang kita mau pengen ke teman-teman, yaitu ini adalah salah satu instalasi rakit apung. Nah untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Kang Sais. Namun di sini ada beberapa yang memang dikasih tahu ke teman-teman. Di sini ada alat tembaknya, yaitu satu ada apa? Itu styrofoam dan juga ada kolam terbal. Untuk lebih rincinya nanti akan dijelaskan oleh Kang Sais. Ya, teman-teman semua, tadi kita udah sampaikan bahwa ada banyak sistem dalam hidroponik. Namun pada dasarnya hidroponik itu adalah menanam dengan tanpa media tanah. Jadi teman-teman memanfaatkan air yang dikasih nutrisi supaya tanaman bisa tumbuh. Karena syarat tumbuh tanaman itu bukan adanya tanah, tapi tanaman bisa tumbuh karena memang dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Salah satunya adalah nutrisi itu sendiri. Nah, di sini rakit apung adalah salah satu jenis sistem hidroponik yang sangat sering digunakan di kalangan hidroponiker atau pehobi hidroponik di Indonesia. Alasannya kenapa? Karena pertama dari rakit apung ini hasil sayuran biasanya lebih cepat untuk bisa dipanen. Kemudian dari resiko mati listrik itu tanaman tidak akan layu gitu ya ketika mati listrik, tanaman betul, air tetap menggenang dan tanaman tetap bisa menyerap air. Beda lagi dengan NFT karena sistem alirannya tipis. Menggunakan listrik juga. Jadi ketika listrik mati, otomatis biasanya kering, layu. Nah seperti itu.
Kenapa ini disebut sistem rakit apung? Sejarahnya memang dulu di Cinampas itu orang-orang memanfaatkan danau dan membuat rakit nanam di atas rakit. Nah, sistem itu sampai sekarang masih diterapkan dengan sistem yang seperti ini gitu. Kita menggunakan styrofoam yang bisa mengapung di di dalam nutrisi, larutan nutrisi. Kemudian kita lihat, boleh diangkat. Jadi ada bagian akar yang kena ke air secara langsung. Nah, tanaman menyerap nutrisi dari air yang di atas, di bawah tanaman ini. Terus kemudian kita mau kasih tahu ke teman-teman bagaimana sih tahap berhidroponik dengan sistem rakit apung ini dari awal sampai akhir. Secara umum sebetulnya hidroponik hanya ada 5 tahapan. Pertama dari penyemaian, kemudian pembuatan larutan nutrisi, baik itu nutrisi stok ataupun nutrisi aplikasi, kemudian ada pindah tanam, kemudian selanjutnya perawatan, itu mencakup segala hal ya, mencakup pengecekan nutrisi, pengecekan hama dan lain sebagainya. Yang terakhir panen. Nah, panen ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, baik kebutuhan untuk dijual ataupun dikonsumsi seperti itu. Kelebihannya, tanaman atau sayuran yang diproduksi dengan cara hidroponik, ini saya akan konsumsi salah satu sayur secara langsung, selada. Ini luar biasa. Kalau teman-teman lebih dekat, suaranya lebih keras gitu ya. Boleh lebih dekat lagi. Nah, ini suaranya lebih crunchy gitu, istilahnya lebih crunchy. Jadi kalau misalkan dikonsumsi juga, biasanya selada yang ditanam di tanah secara langsung rasanya agak pahit, tapi ini berbeda sekali dengan yang ditanam di tanah. Ini tidak terlalu pahit gitu, seperti itu. Jadi enak sekali untuk dikonsumsi secara langsung juga. Boleh nanti teman-teman dicoba, kalau mau nyoba datang langsung aja ke Teknopark bersama Kang Aji gitu ya. Di sini ada berbagai tanaman yang coba kita tanam. Ada pakcoy, kemudian ada pagoda yang masih kecil-kecil, masih jenis sawi-sawian. Kemudian ada lagi bayam merah. Ada kailan di sebelah sana. Kailan sebelah sini. Dan sebagiannya lagi sawi samhong king. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya apa saja sih yang bisa ditanam secara hidroponik, sebetulnya segala jenis tanaman asalkan memang bisa ditampung oleh media tanamnya, itu bisa diaplikasikan dengan metode tanam hidroponik. Cuma nanti setiap tanaman pasti punya sistemnya masing-masing, punya cara atau metode penanaman masing-masing seperti itu. Seperti halnya untuk cabai, tomat, melon, dan tanaman yang berbuah lainnya, itu biasanya menggunakan sistem irigasi tepes atau Dutch bucket seperti itu. Itu mungkin tentang rakit apung. Nah, bagi teman-teman yang kalau misalkan ada niatan buat langsung membuat instalasi rakit apung ini, ada beberapa hal yang teman-teman butuhkan. Apa saja? Yang pertama itu ada rock wall. Nah, kalau rock wall ini media tanamnya. Kita buka seperti ini, seperti apa? Seperti busa ya? Tapi bukan busa ya, namanya rock wall. Kemudian juga ada net pot. Nah, yang net pot itu yang hitamnya ini. Ya. Kalau teman-teman butuh perlengkapannya, sebetulnya banyak dijual di online ya, atau kalau di Tasik ada di Ijo ID Store, ada di Berkah Tani Tasik ada, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cari, mudah sekali untuk didapatkan. Nah, komponen lainnya yang tentu tidak kalah penting di dalam rakit apung ini tentu ada kolam terpal ya. Kolam terpal ini syarat untuk banyaknya air biasanya tidak kurang dari 500 liter, karena perubahan suhu nantinya kalau misalkan air sedikit akan semakin cepat panas ataupun cepat terlalu dingin. Nah, itu kurang baik untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya setelah kolam terpal teman-teman siapkan lagi styrofoam yang nantinya dilapisi oleh aluminium foil. Aluminium foil ini atau bubble foil ini berfungsi untuk memantulkan cahaya sehingga suhu di air dan di sekitar tanaman tidak terlalu tinggi, yang nantinya akan dilubangi masing-masing sesuai jarak tanam yang dibutuhkan oleh tanaman.
Terus ada lagi pompa akuarium ya, pompa venturi. Nanti fungsinya sebagai sirkulator, sebagai penambah oksigen juga. Tanaman tetap akan butuh oksigen untuk bisa berespirasi, akar tanaman berespirasi. Jadi penyerapan unsur hara oleh akar juga akan lebih maksimal. Nah, selain itu juga supaya tidak terjadi pengendapan, kita coba terus putar ya, sirkulasikan air yang ada di dalam instalasi hidroponik rakit apung ini, seperti itu. Komponen lain selain tadi yang disebutkan, tambahannya mungkin untuk perawatan teman-teman butuh lap dan lain sebagainya, yang pada dasarnya nanti untuk operasional teman-teman bisa butuh larutan nutrisi, kemudian AB mix ya tentunya, kemudian ada benih yang teman-teman perlu siapkan juga, seperti itu. Ya teman-teman, tadi kan kita butuh larutan nutrisi di dalam berhidroponik. Salah satunya adalah ini ya, yang saya punya ini bisa dibeli langsung. Jadi nanti di dalamnya ada larutan B dan juga larutan A. Ini untuk 0,5 liter. Nah, 0,5 liter ini nanti bisa dipakai dilarutkan ke 100 liter air, seperti itu. 100 liter air, dan nantinya perkiraan bisa kita tanam 100 tanaman, seperti itu. Nah, ukuran kolam rakit apung yang ada di sini ukurannya 5 meter sampai 1,5 150 cm, seperti itu. Total bisa menampung air maksimal 1000 liter, tapi biasa kita isi hanya 500 liter saja, seperti itu. Oke, Kang Rais, kalau misalkan ini kan ketika sudah panen nih, apakah airnya langsung diganti atau berapa kali tanam sehingga airnya harus diganti gitu? Nah, idealnya memang setiap kali panen itu diganti untuk menekan potensi adanya kegagalan panen, penyakit kegagalan panen di selanjutnya. Tapi selama ini 3 kali proses panen juga tidak apa-apa, baru diganti ya, dibersihkan. Tapi kalau misalkan memang supaya menghemat biaya juga, teman-teman hitung dulu kebutuhan untuk satu tanaman itu biasanya berapa liter, nanti jumlah tanaman dikalikan kebutuhan nutrisi, nanti tidak akan ada banyak nutrisi yang tersisa, seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu tadi kalian sudah tahu ya bagaimana cara untuk menanam hidroponik dengan sistem apa ini? Sistem rakit apung, atau istilah ilmiahnya atau istilah bahasa Indonesia di water culture. Nah gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman misalkan ada pertanyaan, bisa langsung aja DM ya, IG-nya nanti saya cantumkan di bawah, juga di kolom deskripsi. Ya, nantikan video-video selanjutnya, atau kalau misalkan teman-teman mau request bagaimana cara menanam atau hidroponik dengan sistem yang lain, juga takaran nutrisinya seperti apa, nanti bisa langsung saja ya, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.